Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Shalom, haleluya. Apa kabarnya pada siang hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa, dahsyat dan ajaib. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib. Hari ini, siang hari ini kita masuk di minggu yang terakhir di bulan Maret di tahun 2022. Begitu amat luar biasa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang 3 bulan awal di tahun 2022. Saya percaya mau situasi apapun, kondisi apapun di luar sana, tapi saya percaya setiap kita pasti mengalami kebaikannya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan cepat dengan tema yaitu hindari yang namanya blind spot, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, blind spot merupakan sebuah titik kosong ada di suatu titik lokasi yang belum ataupun tidak memperoleh jaringan telekomunikasi. Siapa di sini yang punya gadget, bisa lambaikan tangan, yang punya HP? Pasti HP Bapak Ibu ada signal, betul? Pasti ada jaringan, betul? Ada nomor telepon, ada kartu, betul? Kalau tidak ada jaringan, tidak ada signal atau telekomunikasi yang ada, pasti Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya dengan baik. Nah, sama halnya kita belajar hari ini, dengan kata lain kalau jaringan telekomunikasi tidak tercover dengan baik oleh menara komunikasi atau perangkat-perangkatnya, pengertian sederhananya begini Bapak Ibu, yaitu saat kita tidak mempunyai koneksi dan provider sehingga tidak dapat melakukan berbagai komunikasi secara digital ataupun internet. Begitu juga dalam kerohanian kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Ibaratlah begini, diri kita seperti gadget, diri kita seperti perangkat, seperti handphone Bapak Ibu, yang perlu sekali telekomunikasi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sebagai menara rohaninya dan firman Tuhan dan doa serta penyembahan kita merupakan jaringan yang akan membantu kita, membuat kita terhubung atau terkoneksi dengan Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, hari ini kita buat diri kita siang ini dalam beberapa menit ke depan, membuat diri Anda dan saya sebagai gadget Bapak Ibu. Tuhan sebagai menara komunikasinya. Kita akan belajar Bapak Ibu dengan cepat. Apa sih hubungannya sebuah telekomunikasi, sebuah jaringan dengan kehidupan rohani kita? Nah Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhanlah adalah provider kehidupan setiap kita. Dan jangan sampai kita tidak terhubung dengan Tuhan Yesus, sang provider itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kita masuk di titik kosong atau blind spot. Sebab begini Bapak Ibu, sebab blind spot rohani sama halnya dengan mati rohani. Sehingga kita akan kehilangan damai sejahtera, kehilangan yang namanya kekuatan, kehilangan yang namanya kuasa, dan segala sesuatu yang baik yang berasal dari Dia akan menjadi hilang dalam kehidupan setiap kita kalau kita berada di titik blind spot hari ini. Tapi saya percaya setiap kita hari ini adalah orang-orang yang berada dekat dengan Tuhan. Amin. Yang berada di menaranya Tuhan. Nah, tetapi begini Bapak Ibu, bukan berarti begini. Bukan berarti ketika orang datang ke gereja rajin, orang datang beribadah dengan rajin, orang suka membaca Alkitab, suka berdoa, punya waktu mungkin datang ke gereja. Belum tentu. Bukan berarti orang tersebut tidak pernah mengalami yang namanya blind spot. Enggak Bapak Ibu. Semua orang pernah mengalami yang namanya blind spot. Pernah berada di satu titik yang berada jauh dari Tuhan. Tapi oleh sebab itu kita akan belajar dengan cepat hari ini. Ada 2 penyebab Bapak Ibu. Mengapa kita sering tidak terhubung dengan Tuhan? Yang pertama, karena kenyamanan hidup atau selalu di zona nyaman. Nah Bapak Ibu, banyak orang hari ini merasa sudah berada di zona nyaman, berada di zona yang menurut dia sudah enak banget.
akhirnya membuat dia tidak mau keluar untuk mencari Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Hari ini banyak orang punya alasan sekali Bapak Ibu. Ketika udah diberkati oleh Tuhan, ketika udah sukses, punya bilang, saya nggak punya waktu, saya terlalu sibuk untuk datang ke gereja. Mendingan saya ikut online, mendingan saya mau punya waktu untuk berdoa. Aduh, buat saya time is money. Time is money, uang dan segalanya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika dia merasa udah di dalam zona nyamannya dia lupa kepada Tuhan. Ada orang hari ini Bapak Ibu, udah diberkati Tuhan, sukanya jalan-jalan. Gak salah Bapak Ibu, orang suka jalan-jalan. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika Anda jalan, ketika Anda mungkin keluar kota dan sebagainya, harus punya waktu juga beribadah sama Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Karena orang hari ini ketika udah di zona nyaman, berpikir, oh gak apa-apa saya gak cari Tuhan. Karena saya udah diberkati sama Tuhan. Itu yang terjadi hari-hari ini. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu, bahwa mau di dalam kondisi kita di zona nyaman pun, dalam kondisi kita udah diangkat Tuhan tinggi, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Bukan dekat dengan Tuhan, cari Tuhan ketika punya masalah, berdoa. Di sini tidak ada. Jemaat Tuhan, gereja Bethany Power of God, Balikpapan, ibadah raya jam 12.30 adalah orang-orang yang setia sama Tuhan. Amin. Di luar sana Bapak Ibu, di sini tidak ada di sini. Jadi yang pertama, karena mengapa orang jauh dari Tuhan? Karena merasa dalam zona nyaman. Yang kedua, karena berbagai permasalahan serta beban hidup. Ini juga Bapak Ibu, orang diberkati ada masalahnya. Orang tidak punya masalah, ada problemnya juga. Kadang begini Bapak Ibu, kita sering bertanya sama Tuhan ketika punya masalah, punya persoalan. Pertanyaan cuma satu sama Tuhan, why Tuhan? Kenapa? Kita bertanya-tanya dengan Tuhan. Seakan-akan yang terjadi hari ini dalam hidup kita, yang disalahkan Tuhan. Gak sesuai dengan kita mau, yang kita salahkan Tuhan. Itu terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Akhirnya membuat orang apa? Membuat orang kecewa dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika kita punya masalah hari ini, ketika kita punya pergumulan apapun hari ini, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Jangan buat hidupmu makin jauh dari Tuhan. Jangan membuat hidupmu ada yang namanya gap dengan Tuhan. Jangan membuat hidupmu berada di dalam yang namanya blind spotnya Tuhan. Ada satu kisah Bapak Ibu, cerita real. Saya melihat satu kali ada salah satu anak muda, saya kenal sekali. Tiba-tiba orang tuanya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Tepatnya mamanya. Ketika dipanggil, sedih pasti. Namanya anak Bapak Ibu. Ketika itu terjadi, satu hal yang terucap dari mulutnya. Dia bilang begini, Tuhan, sudah puaskah engkau lihat aku sakit hati? Sudah bahagiakah engkau lihat aku sakit seperti ini? Orang tua yang meninggal dia menyalahkan Tuhan. Dia komplain gak adil. Kenapa harus mamaku? Kenapa harus orang tuaku? Dia marah dengan Tuhan. Dia komplain dengan Tuhan. Yang terjadi Bapak Ibu. Dia marah. Dia tidak mau datang ke gereja. Karena dia berpikir dalam hidupnya. Yang membuatnya sakit seperti ini adalah Tuhan. Karena mengambil orang tuanya. Dia marah Bapak Ibu. Kurang lebih hampir setahun Bapak Ibu. Tidak mau ke gereja, tidak mau buka Alkitab. Pokoknya dia marah. Akhirnya satu kali
saya bicara dengan anak ini. Ketika saya bicara dan akhirnya dia bisa ngerti bahwa apa yang terjadi, yang Tuhan izinkan untuk orang tuanya kembali ke rumah Bapa di surga, itu yang terbaik. Akhirnya ketika dia punya pola pikir, dia ubah Bapak Ibu. Dia mau datang kembali ke gereja. Dia mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang saya mau cerita begini Bapak Ibu. Banyak dari kita hari ini ketika punya masalah, kita komplainnya sama Tuhan. Kita tidak melihat diri kita. Kita tidak mengintrospeksi diri kita. Justru ketika kita mengalami sebuah pergumulan Bapak Ibu. Yang pertama, introspeksi diri kita. Apa yang perlu kita perbaiki. Yang kedua, punya pola pikir bahwa ketika kita diizinkan punya masalah, kita mengalami semua pergumulan, ada maksud Tuhan untuk membawa kita naik kepada level selanjutnya. Artinya Bapak Ibu, harus tetap punya hubungan dekat dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan itu mengizinkan kita mengalami berkat maupun persoalan sesungguhnya supaya membawa kita semakin melekat dengan Tuhan. Mengerti kehendaknya serta bersyukur terhadap apapun yang kita terima dan alami. Jadi Bapak Ibu, yang mesti kita lakukan dengan cepat ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, supaya kita gak masuk di dalam blind spot Bapak Ibu. Yang pertama yaitu cari signal Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai ke 7. Multimedia bisa bantu saya? Yesaya 55 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, supaya kita terhindar dari namanya blind spot, cari signal. Artinya cari Tuhan Bapak Ibu. Cari Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Fokusnya kepada Tuhan. Utamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin Anda berkata begini, Pak, tetapi masa lalu saya hancur Pak. Masa lalu saya buruk. Apakah Tuhan masih masih mengizinkan saya untuk hidup dekat dengan Dia? Pak, Bu, saya mau bilang, hidupmu hari ini bukan ditentukan oleh masa lalumu. Hidupmu hari ini bukan tentukan latar belakangmu. Dari siapa Anda dilahirkan. Tapi hidupmu ditentukan bagaimana engkau hari ini dengan Tuhan. Jadi jangan lihat ke belakang Bapak Ibu. Masa lalu pasti ada. Cerita lalu pasti ada. Hal-hal yang buruk pasti pernah terjadi. Tapi Tuhan gak pernah melihat. Yang Tuhan mau hari ini. Bagaimana Anda hari ini terus cari signal, mencari Tuhan di dalam kehidupan Anda Bapak Ibu. Cari Tuhan karena apa? Karena Tuhan akan menolong dan menguatkan setiap kita. Sebab dalam hidup ini kita sebaiknya terus-menerus mencari Tuhan Bapak Ibu. Hingga menemukan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Serta makin mengenal Tuhan. Ada beberapa cara supaya kita hidup mengenal dan hidup mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Punya waktu khusus Bapak Ibu. Berdoa dengan Tuhan. Tidak perlu waktu doa 1 jam 2 jam Bapak Ibu. Punya waktu 10-15 menit berdoa khusus sama Tuhan. Setiap hari mengucap syukur. Berterima kasih sama Tuhan. Udah cukup Bapak Ibu. Punya waktu menyembah Tuhan. Punya waktu menaikkan puji-pujian sama Tuhan. Punya waktu baca firman Tuhan. Itu udah cukup Bapak Ibu. Itu membuat hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kami di Air Generation Bapak Ibu, di anak-anak muda. Kami
punya gerakan membaca Alkitab rutin Bapak Ibu. Memang kalau di ibadah umum, di orang-orang dewasa, setiap hari 5 pasal perjanjian lama, 5 pasal perjanjian baru. Jadi 10 pasal setiap hari. Tetapi ketika kami bertanya di Our Generation waktu itu, siapa yang sanggup 5 pasal? Tidak ada angkat tangan Bapak Ibu, cuma 1 orang. Berapa pelayan Tuhan? 4 pasal angkat tangan. Akhirnya kami putuskan di Our Generation, di youth kita, yaitu setiap hari 2 pasal perjanjian lama, 2 pasal perjanjian baru. Setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari. Memang awalnya Bapak Ibu gak mudah untuk ngajak Bapak Ibu. Gak mudah buat mereka kita paksa. Kadang ada yang rapel Bapak Ibu. Yang tiba-tiba catatannya setelah absen 7 hari. Jadi perjanjian lama 7 kali 14 pasal dia baca Bapak Ibu. Itu dia tulis Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu mereka. Mereka rapel. Tapi yang saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Tujuan kami lakukan adalah satu Bapak Ibu. Supaya anak-anak muda ini bisa makin dekat dengan Tuhan. Mengenal Tuhan. Dan saya berpikir waktu itu. Biasanya kalau yang rajin, yang yang suka main game dan sebagainya, misalnya anak-anak cowok, betul Bapak Ibu? Wah, suka sekali main game dan sebagainya. Justru ketika kami absen, yang rajin Bapak Ibu, ada beberapa anak, saya lihat ini anak-anak yang suka main game Bapak Ibu. Saya tahu sekali, karena kenapa? Dulu, beberapa waktu yang lalu, setiap pembicara khotbah, setiap kami khotbah, mereka main game Bapak Ibu. Di gereja Bapak Ibu. Kita lagi khotbah, mereka lagi main game, Mobile Legends dan sebagainya Bapak Ibu. Di ibadah. Akhirnya kami ajar mereka untuk baca firman Bapak Ibu. Di situ yang kami buat kagum. Justru mereka lah yang tidak pernah absen untuk baca firman Bapak Ibu. Setiap hari mereka baca. Artinya begini Bapak Ibu. Hidup kita hari ini bukan hanya hidup dari berkat saja. Bukan hanya hidup dari makanan saja. Tapi kita harus hidup melalui firman Tuhan juga. Karena hidup kita hari ini, apa yang kita cari Bapak Ibu? Bagaimana cara kita bersyukur sama Tuhan. Dengan punya waktu khusus dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Anda bisa bernyanyi. Bilang, Pak, tapi suara saya gak bagus. Tuhan gak pernah lihat suara Bapak Ibu. Yang penting bagaimana Anda sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, carilah signal, carilah Tuhan. Karena ketika Anda mencari Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, nyata di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua Bapak Ibu, perkuat signal Bapak Ibu. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan, Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi yang kedua Bapak Ibu, perkuat signal dalam kehidupan setiap kita. Terus menerus melekat pada Tuhan. Sebab tanpa kuasanya, kita tidak akan pernah kuat atau mampu menghadapi dan menjalani hidup ini pada akhirnya. Justru Bapak Ibu, saat ada masalah, jangan menjauh dari Tuhan Bapak Ibu. Melainkan kejarlah hadiratnya Tuhan. Kejarlah Tuhan. Karena ada kekuatan, karena ada damai sejahtera dan sukacita dalam hadirat Tuhan. Makanya Bapak Ibu penting yang namanya pujian penyembahan Bapak Ibu. Pujian penyembahan membuat kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Penyembahan yang benar bukan bicara Anda bisa hebat nyanyi, enggak Bapak Ibu. Penyembahan yang benar bukan bicara seberapa hebat Anda bermain musik.
Penyembahannya benar. Bagaimana Anda masuk dalam hadirat Tuhan. Itu penyembahannya benar Bapak Ibu. Jadi hari ini, perkuat signal dengan apa? Kejar hadiratnya Tuhan. Kejar terus dekat dengan Tuhan. Jangan ketika kita punya masalah kita jauh dari Tuhan. Justru Anda harus dekat dengan Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita ada dalam hadiratnya Tuhan, maka yang masalah dalam kehidupan setiap kita, persoalan dalam kehidupan setiap kita, Tuhan dapat selesaikan dengan kemenangan yang luar biasa. Boleh kita bertepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa? Jadi yang kedua Bapak Ibu, perkuat signal setiap kita. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu. Hindari blind spot atau dosa Bapak Ibu. Dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yakobus 1 ayat 15 mengatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi yang ketiga, hindari blank spot ataupun dosa. Saat kita tahu ada area-area dalam hidup ini yang membuat hubungan kita jauh dan terputus dengan Tuhan Bapak Ibu, berusahalah menghindarinya. Bukan justru tinggal diam untuk biar dalam blind spotnya itu Bapak Ibu. Justru ketika kita tahu kita berada dalam blind spot yang jauh dari Tuhan, kita harus keluar dari blind spot tersebut Bapak Ibu. Sebab jika kita tidak hidup sesuai firman maupun kehendak Tuhan, maka akan ada celah yang membuat kita terjatuh dan mengalami kegagalan. Maka tadi saya bilang Bapak Ibu, ketika kita punya masalah, kita mengalami sebuah persoalan, introspeksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita udah berkenan di hadapan Tuhan? Kita datang gereja bukan kita cari berkat, minta berkat, Tuhan minta berkat. Enggak Bapak Ibu. Bukan minta kesembuhan, enggak Bapak Ibu. Kekristenan bukan bicara tentang berkat saja. Kekristenan bukan bicara minta saja Bapak Ibu. Tapi kekristenan juga berbicara bagaimana Anda hidup berkenan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Nggak usah kejar berkat Tuhan. Nggak usah kejar namanya mujizat-mujizat Bapak Ibu. Tapi yang Anda kejar hari ini, hidup berkenan di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Maka percaya, segala sesuatu yang terbaik Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu, saya minta imam musik, boleh kembali? Mari Bapak Ibu pada siang hari ini, jaga hati dan iman kita. Sebab kita melihat hari ini bagaimana situasi, bagaimana kondisi di luar yang begitu amat luar biasa. Iblis hari ini sedang gencar-gencarnya menebar blank spot di sekeliling kita maupun kehidupan setiap kita supaya membuat kita menjauh dari Tuhan. Tujuannya iblis adalah membuat Anda dan saya jauh dari Tuhan. Siapa yang mengerti kita berada di blind spot atau tidak adalah Anda sendiri. Anda keluar dari blind ketika Anda di dalam blind spotnya Tuhan. Hamba Tuhan, pendeta, worship leader siapapun yang ada di atas mimbar atau pelayan-pelayan Tuhan siapapun, hanya bisa memberikan, mendampingi Anda untuk keluar dari blind spot. Tapi yang menentukan Anda benar-benar keluar dari blind spot adalah hidup Anda sendiri. Karena Anda yang terkoneksi dengan Tuhan. Kami atas mimbar ini Bapak Ibu
Ketika Anda ingin masuk dalam hadiratnya Tuhan, yang menentukan bukan kami yang ada di depan ini. Yang menentukan Anda masuk atau tidak adalah diri Anda sendiri. Ibarat seperti ini Bapak Ibu. Kita pergi ke sebuah mall Bapak Ibu. Kita pergi ke sebuah mall. Kita punya tujuan, saya mau ke toko ini. Saya mau beli barang ini di toko ini. Ketika Anda sampai di mall, Anda diperhadapkan dengan banyak toko Bapak Ibu. Ditemukan dengan banyak barang Bapak Ibu. Pilihannya, Anda mau fokus kejar apa Anda beli, atau Anda masih mau mampir ke kanan, mampir ke kiri. Itulah kehidupan kita hari ini. Dalam hadiratnya Tuhan, kami di atas ini Bapak Ibu, tujuannya hanya mengantar Bapak Ibu sampai di pintu gerbang hadiratnya Tuhan. Anda mau masuk, mau Anda mau sungguh-sungguh atau tidak, itu pilihannya Anda. Tapi saya mau hari ini, siang hari ini, kita mau masuk sama-sama dalam hadiratnya Tuhan. Supaya kita jangan lagi berada dalam blind spotnya Tuhan. Justru kita harus berada dekat dengan menara kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, cari signal, cari Tuhan dalam kehidupan setiap kita lebih lagi. Perkuat signal, perkuat hubunganmu dengan Tuhan lebih lagi. Hindari blind spot, hindari dosa. Jangan dengar apa kata orang sekelilingmu. Jangan dengar hal-hal negatif Bapak Ibu. Fokus pada tujuan hidupmu hari ini. Fokus kepada apa yang engkau ingini hari dengan Tuhan. Manusia tidak bisa membuat engkau mengalami kemenangan, tetapi Tuhan lah yang bisa membuat Anda mengalami kemenangan. Artinya hari ini, ayo Bapak Ibu, kondisi apapun dalam hidupmu, masalah apapun dalam hidup Anda hari ini, jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu. Ketika Anda berada di menaranya Tuhan, maka pertolongan, kekuatan, dan kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Terus berdisiplin dalam belajar dan membaca serta merenungkan firman. Senantiasa berdoa, menyembah, dan mengasihi Dia. Kalau engkau hari ini jarang punya waktu berdoa, jarang punya waktu membaca firman, jarang punya waktu untuk menyembah Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Punya komitmen sama Tuhan. Pulang dari tempat ini, mulai hari ini, mau punya komitmen membaca firman, punya komitmen berdoa khusus dengan Tuhan, punya waktu berdoa, punya komitmen menyembah Tuhan, maka percaya, pertolongan dari Tuhan, damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bapa, terus tuntun kami untuk terus berada dekat dengan menara kehidupan kami. Untuk terus berada dekat dengan provider kehidupan kami, yaitu Engkau Tuhan. Biar kami terus berada di dalam hadirat-Mu. Kami terus berada di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Hamba selalu berbicara pada siang hari ini. Tapi hamba percaya Engkau terus akan berbicara di setiap anak-anak-Mu. Di setiap hari, di setiap hidup kami, di setiap hati kami. Untuk kami boleh mengalami sebuah era yang baru. Sebuah era mujizat kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba selalu berbicara dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan yang percaya mengalami pertolongan, mengalami kekuatan, mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita.